kumpulkan melalui gerakannya. Jadi konten nanti dikirim, ya selambat-lambatnya sudah bisa kirim ya. Mestinya ini nanti mestinya presentasi sekarang, cuma waktunya jadi nanti kita hemat waktu, kalian presentasi sendiri, boleh di sekitar sini, boleh di terbuka juga boleh, nggak harus di kelas, jadi boleh sambil tapi tampil yang bagus. Nanti saya viralkan melalui YouTube channel Ainul Yakin. Baik, kita akan lanjutkan dalam penelitian kuantitatif ini. Kita sudah mengkaji apa itu variabel penelitian. Jadi variabel sudah kita selesaikan. Bahkan variabel itu memang kita sudah breakdown kepada dua jenis variabel. Dan kalian bisa memiliki dua variabel itu. Sebelumnya memang sudah kita tentukan masalah. Jadi kita prihatin terhadap satu permasalahan, dan permasalahan itu kemudian kita tetapkan sebagai konsep yang berada di variabel Y. Nah, ketika kita kemudian mengetahui ada variabel Y, maka mestinya ada variabel X. Ketika ada akibat, mesti ada sebab. Nah, sebabnya itu banyak, X1, X2, X3. Tetapi kemudian kita hanya mampu misalnya melakukan riset itu salah satu penyebab saja yang coba kita teliti, salah satu X saja yang kita teliti, sehingga judul sudah kita tetapkan, hubungan atau pengaruh X terhadap Y sudah kita tetapkan. Nah, berarti kita sudah selesai permasalahan penelitian kuantitatif, variabel penelitian kuantitatif. Terus kemudian kita juga sudah membahas bagaimana kemudian kedudukan teori dalam penelitian kuantitatif, sehingga kita sudah bisa mengetahui struktur landasan teori itu. Jadi ketika kemudian kita melaksanakan penelitian kuantitatif, mengetahui ada permasalahan Y, terus mengetahui ada penyebabnya X, maka kemudian kita cari tahu teorinya, dan itu kita tulis di landasan teori. Di paling akhir itu biasanya disajikan bagaimana bentuk teorinya, pernyataan yang disebut sebagai teori itu. Misalnya kita bisa contohkan bahwasanya X itu mempengaruhi Y, atau sebaliknya Y dipengaruhi X, atau X mampu meningkatkan Y, atau kata-katanya Y ternyata dapat meningkat dengan adanya X, Y dapat meningkat dengan adanya X. Nah, itu contoh redaksi teori, dan itu sudah harus disiapkan keduanya yang akan dipresentasikan pada hari Selasa besok ya, pada mata kuliah logika itu. Jadi jangan pada hari H ya, kalau store itu jangan pada hari H, sehari sebelumnya, biar kemudian bisa Anda siapkan. Kalian presentasi itu udah langsung sudah siap. Nah, sebetulnya ketika kita mau melakukan penelitian yang jenisnya kuantitatif, maka kita kemudian dituntut untuk menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Nah, hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan sementara apa?
dugaan sementara terkait dengan benar tidaknya teori tersebut. Contohnya gimana? Nah, kita coba lihat salah satu judul misalnya hubungan kecerdasan spiritual dengan sikap sosial. Misalnya di sini kita membicarakan hubungan kecerdasan spiritual dengan sikap sosial spiritual. Perhatikan bagaimana kita kemudian menurunkan teori menjadi hipotesis dan kemudian hipotesis itu kita uji. Jadi pertama, setelah kita mengetahui teorinya, maka kita turunkan menjadi hipotesis. Seperti apa hipotesis itu? Seperti apa hipotesis itu? Nah, judul yang lengkap seperti ini ya, hubungan kecerdasan spiritual dengan sikap sosial siswa MA Ainul Yakin Bangkal. Nah, kita sudah punya judul seperti ini misalnya. Nah, kita kemudian mencari teorinya. Teorinya mungkin pernyataan-pernyataannya seperti ini. Kecerdasan spiritual meningkatkan sikap sosial seseorang. Nah, ini teori ya. Ini judul kita. Judul saya. Kamu kan sendiri kan. Nah, ini pernyataan teorinya bisa seperti ini. Kecerdasan spiritual meningkatkan sikap sosial seseorang, tapi kan menunjukkan adanya hubungan di antara dua variabel itu. Redaksi yang lain bisa seperti ini. Sikap sosial dapat ditingkatkan dengan cara memperkuat kecerdasan spiritual. Nah, teorinya bisa redaksinya X-nya dulu, bisa juga Y-nya dulu. Jadi itu fleksibel. Yang penting menggambarkan hubungan di antara dua variabel. Sederhananya teorinya itu ketika disederhanakan terdapat atau ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan sikap sosial seseorang. Nah, sekarang misalnya kalau kita mau menguji teori ini di penelitian kuant, nah ini kamu harus fokus ini, coba fokus dulu. Penelitian kuantitatif sekali lagi itu uji teori. Nah, berarti teori ini yang akan diuji. Teori itu kan ya adanya di kertas atau di file artikel di buku. Itu mau dibuktikan di lapangan penelitian. Pertanyaannya, teori ini berlaku universal atau berlaku secara spesifik khusus?
teorinya berlaku universal. Dimanapun orangnya, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, bahkan di Eropa, kalau kecerdasan spiritualnya tinggi, maka sikap sosialnya juga tinggi. Itu dimanapun. Loh, kita kok mau uji teori, itu berarti respondennya, sasarannya, itu berarti setiap orang dimanapun, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Malaysia, tidak hanya di Thailand, tidak hanya di Amerika, di Eropa. Karena mau menguji teori, sementara teori berlaku universal, berlaku secara menyeluruh. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan penelitian sebesar itu? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa melakukan penelitian sebesar itu, maka uji teorinya diturunkan menjadi hipotesis. Jadi penelitian itu sebetulnya uji hipotesis, tetapi hipotesis diturunkan dari teori. Nah begitu. Bagaimana cara menurunkannya? Bagaimana cara menurunkan teori jadi hipotesis? Bagaimana cara menurunkannya? Ya tinggal diturunkan aja. Apa susahnya? Jadi menurunkan teori kepada hipotesis itu seperti membatasi ruang lingkup ruang lingkup teori itu menjadi lebih spesifik lebih spesifik, lebih sempit, tidak terlalu luas gitu. Maka kemudian kita menentukan responden atau sasaran penelitiannya. Nah, misalkan sasaran penelitiannya itu sudah kita tentukan hanya Kabupaten Mojokerto, maka berarti seluruh siswa Kabupaten Mojokerto. Kalau siswa sasarannya, ini kan seseorang ini bisa dewasa, bisa tua, bisa remaja, bisa anak-anak. Tapi kemudian kamu memilih sasarannya siswa saja. Oke, siswa. Karena pada sasaran siswa ada proses yang bisa dilakukan untuk pengembangan kecerdasan spiritualnya gitu, supaya terjadi perbaikan sikap sosialnya. Kalau udah dewasa kan susah untuk melakukan proses itu. Nah, karena itu kemudian kita coba pilih sasarannya siswa. Tapi kalau siswa semua Mojokerto juga berat banget gitu. Penelitiannya 1 tahun 2 tahun belum tentu selesai. Nah, karena itu kemudian yang visible seperti apa? Yang visible ya kayaknya satu sekolah ini. Berarti saya akan mencoba menguji teori ini di level satu sekolah saja. Jadi membatasi teori kepada satu sasaran tertentu itu sudah bisa dianggap menurunkan teori kepada hipotesis. Sehingga kemudian tinggal ditulis teori yang redaksinya yang paling akhir ini. Kemudian ditulis kembali ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan sikap sosial tidak seseorang, tidak semua orang, tapi dibatasi kepada siswa MA Ainul Yakin Berangkal. Nah, ini sudah bisa dianggap sebagai hipotesis. Nah, sekarang tinggal kita kemudian membentuk hipotesis itu kepada jenisnya. Ternyata hipotesis itu dapat dibagi menjadi 2. Ada HA, hipotesis alternatif, ada H0, hipotesis nihil. HA, hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. A-nya itu bisa alternatif. Nah, ini 0 ya, nihil ya. Nah, kalau
adanya hubungan. Kalau HO itu menyeratkan tidak ada hubungan. Nah, begitu. Jadi maka kemudian bisa ditulis ada ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan sikap sosial siswa SMA yakin berangkat. Itu bentuknya adalah HA, hipotesis alternatif. Nah, berikutnya ada HO atau H0, hipotesis nihil. Redaksinya tidak ada hubungan dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi kita sudah mengenal ternyata teori itu perlu diturunkan terlebih dahulu menjadi hipotesis supaya dapat diuji teori itu. Kalau teori itu yang diuji secara langsung, maka berarti keuniversalan itu menuntut kita meneliti teori itu kepada seluruh subjek yang dituju oleh teori. Sementara kalau sudah diturunkan menjadi hipotesis, maka tinggal kemudian sasaran penelitian kita itu ya sesuai dengan hipotesis yang sudah kita bentuk itu. Nah, berikutnya kita juga sudah mengenal hipotesis itu ternyata dapat dibentuk menjadi dua jenis, yaitu hipotesis alternatif disingkat HA, dapat dinamakan hipotesis kerja juga. Jadi hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Kenapa kok disebut hipotesis kerja? Karena itu yang mau dibuktikan. Nah, itu. Sementara HO tidak ada hubungan. Nah, itu sebetulnya hipotesis nihil. Sebetulnya sudah bisa dilakukan pengujian hipotesis nihil itu, tetapi jarang sekali dilakukan. Nanti ada rumus-rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis nihil. Tetapi penelitian kita itu selalu berusaha menguji hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Nah, itu kita akan buktikan ada tidaknya hubungan. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Tapi lebih dahulu nanti kamu coba cermati bagaimana kemudian judul menjadi teori, judul kita lengkapi dengan teori, dan kemudian teori kita turunkan menjadi hipotesis. Nah, nanti ketika kemudian pada bab 2 atau bab 1 atau bab 2 itu nanti perlu penulis membuat pernyataan ketika ada sub tentang hipotesis, maka peneliti perlu menjelaskan hipotesis dari penelitian ini ada apa saja, A-nya apa, terus HO-nya apa. Tapi setelah itu harus ditegaskan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah hipotesis kerja, yaitu ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan sikap sosial siswa MA yang berangkat. Harus lengkap begitu. Kalau sudah hipotesis, sudah harus lengkap dengan sasarannya. Karena kalau tidak, itu berarti kamu mengujinya itu harus seluas teorinya. Nah, gitu. Paham kan? Sudah oke berarti ya? Nah, kita lanjutkan. Setelah kita nanti melakukan sudah kita sediakan teori, sudah kita turunkan menjadi hipotesis, maka nanti kita akan buktikan di lapangan. Ya, tentu kemudian kita harus melakukan pengumpulan data dulu. Pengumpulan datanya bagaimana? Pengumpulan datanya itu ya berdasarkan alat ukur variabel E kita dan alat ukur variabel Y kita. Jadi mengumpulkan data itu adalah upaya peneliti mendapatkan data dengan menggunakan alat
atau instrumen, dan lazimnya untuk penelitian kuantitatif, instrumennya itu adalah kuesioner atau tes yang kemudian hasilnya nanti kemudian diolah menggunakan rumus statistik, analisis statistik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, Pak, ya silakan. berarti hipotesisnya ditaruh di bab 4 ya Pak, yang hasil dari penelitian. Lazimnya kalau penelitian kita skripsi misalnya itu ditaruh di bab 2. Oh, di landasan teori berarti. Ya, jadi susunannya itu kalau di skripsi kita ya, susunannya itu biasanya begini. Bab 2 landasan teori itu yang pertama landasan teori itu baru kemudian hipotesis. Nah, tetapi kita bisa lebih fleksibel. Apakah ditaruh di bab 1 atau bab 2? Mungkin sementara ditaruh di bab 1 aja. Ya, nanti kita sementara taruh di bab 1 biar nggak merusak susunan di bab 2 landasan teori. Cuma kita harus pahami, untuk menyusun hipotesis itu harusnya kita sudah tahu teorinya. Nah, makanya kemudian yang lebih logik itu mestinya dipaparkan dulu teori, baru kemudian diturunkan hipotesis. Sehingga kemudian pada umumnya hipotesis itu ditaruh di bab 2. Cuma di bab 2 itu kalau seperti ini modelnya, maka subnya itu X, terus kemudian Y, terus di sini hubungan XY, ini baru teorinya. Kalau di sini kemarin kan masih konsep, ini masih konsep. Masih ingat ini? Konsep, terus ini proposisi atau teori. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka di sini cara menyusunnya seperti ini. Jadi hipotesis di poin B, terus landasan teori di poin A. Kalau kemarin itu kan susunannya seperti ini. Bab 2 landasan teori itu langsung tinjauan tentang X. Yang nomor 1 pengertiannya, yang kedua ciri-cirinya. Terus B tinjauan tentang Y, nomor 1 pengertian, yang kedua ciri-ciri. Nah, baru C teori hubungan X dengan Y. Nah, ini semua pernyataan-pernyataan yang menunjukkan hubungan di antara X dengan Y. Ini yang kemarin sudah kita siapkan. Maka kemudian kalau dirubah jadi seperti ini, nanti membingungkan. Kemudian sementara kamu tetap seperti ini bab 2-nya, tapi nanti hipotesis ditaruh di nomor 4 di bab 1. Tapi kamu jangan bingung. Nanti kemudian bingung, hipotesis kok nggak ditaruh setelah landasan teori. Ya, ini hanya sebatas ini aja, memasukkan hipotesis supaya masuk di bagian dari penelitian kita. Tapi nanti ketika menyusun skripsi, ya ikutilah bahasanya itu apa? Bahasa yang sering dipakai itu adalah gaya selingkuh. Jangan keliru nyebut. Nanti keliru nyebut gaya selingkuh. Itu tidak boleh. Gaya selingkuh. Gaya selingkuh itu kayak gini nih. Oh, di kampus A itu modelnya gini, di kampus B itu modelnya gini. Itu namanya gaya selingkuh
masing-masing, gaya penulisannya sendiri-sendiri, dan itu mungkin punya logik sendiri-sendiri. Kamu nggak boleh terlalu menganggap salah, itu nggak boleh. Nah, tapi ya kalau kita sedang menulis di kampus A kayak gini, ya ikuti ketentuannya nanti. Nah, untuk penelitian kita itu belum mengikuti standar yang baku. Jadi sementara ya yang kita butuhkan seperti ini ya itu aja. Ya, gambarnya begitu ya. Oke. Nah, dengan judul seperti ini sebetulnya kita bisa membuat penyajian tentang rumusan masalah. Nah, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, bab 1 itu kan yang pertama di belakang itu adalah latar belakang masalah ya. Tapi setelah itu apa? Setelah latar belakang masalah, biasanya lanjutnya itu adalah disajikan rumusan masalah. Jadi bab 1 judulnya pendahuluan, terus kemudian sub-nya latar belakang masalah. Di sini kamu menyajikan masalah itu seperti apa, idealitasnya begini, tetapi realitasnya begini. Terus kemudian bukti-bukti yang menunjukkan realitas itu seperti ini, itu kita sajikan. Terus kemudian kita cari apa sih penyebabnya permasalahan ini. Akhirnya kita ketemu X1, X2, X3, X4. Tetapi kemudian peneliti menentukan satu penyebab saja untuk diteliti, sehingga ketemu judul pengaruh X terhadap Y. Gitu. Setelah kamu sajikan latar belakang masalah, maka berikutnya yang kamu tampilkan, yang kamu paparkan di bab 1 itu adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu sebetulnya yang inti hanya satu. Yang inti itu hanya rumusan masalah yang tercermin pada hipotesis penelitian yang HA. Sehingga kemudian rumusan masalahnya itu bisa ditulis seperti ini. Adakah hubungan antara kecerdasan spiritual dengan sikap sosial siswa MA Ainul Yakin berangkat? Diakhiri dengan tanda tanya, karena ini merupakan bentuk dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa sih? Pertanyaan penelitian. Nah, itu ya. Sehingga karena ini pertanyaan penelitian, maka buat pertanyaan itu mesti diakhiri dengan tanda tanya. Jadi sekali-kali jangan menyuguhkan redaksi rumusan masalah tanpa diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu inti permasalahan yang mau dijawab itu adalah pertanyaan ini. Ada tidak hubungan antara kecerdasan spiritual dengan sikap sosial? Apa sih Pak pentingnya pertanyaan ini? Ada yang bisa jawab? Pentingnya apa? Kalau sudah tahu ada hubungan, kalau sudah terbukti memang ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan sikap siswa, sikap sosial siswa. Terus what for? Untuk apa? Ya, kalau sudah terbukti, sebetulnya itu akhirnya bisa menjadi rekomendasi. Berdasarkan penelitian ini, dihasilkan bukti bahwa sikap sosial itu bisa meningkat apabila kecerdasan spiritual seseorang itu juga meningkat. Karena itu, kalau kita ingin anak didik kita punya sikap sosial yang tinggi, maka
tingkatkan kecerdasan spiritualnya. Rekomendasi misal kepada bupati jika ingin anak didik di Mojokerto itu, misalnya ya, anak didik di Mojokerto itu sikap sosialnya bagus-bagus semua. Buatlah program untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Akhirnya mungkin ada peraturan daerah yang ditandatangani bupati bahwa setiap sekolah, madrasah dan sebagainya itu harus menyelenggarakan program peningkatan kecerdasan spiritual. Nah, ketika itu sudah dijalankan, 3 bulan kemudian dampaknya sikap sosial siswa menjadi bagus. Nah, itu kan berarti kita hasil penelitian itu memberi dampak yang positif untuk perbaikan pendidikan. Ternyata di Kabupaten Mojokerto sudah terbukti bagus dampaknya, maka kemudian provinsi juga mengikuti program itu, nasional juga mengikuti program itu. Kan berarti luar biasa. Hasil penelitian kita itu bisa memperbaiki pendidikan kita menjadi lebih baik. Nah, misinya itu seperti itu. Tetapi penelitian itu hanya sampai memberi rekomendasi. Lihat bupati ini nggak peduli. Ini bukan prioritas saya nih. Ini bukan bagian dari visi misi saya. Saya nggak mau melaksanakan. Nah, itu beda lagi. Kamu itu siapa sih kok nyuruh-nyuruh saya? Mestinya tidak begitu. Mestinya kan harus terbuka dengan berbagai macam masukan yang baik, apalagi itu hasil riset. Maka ada baiknya misalnya dinas pendidikan itu memantau hasil risetnya mahasiswa, hasil risetnya dosen. Kira-kira manakah yang sekiranya bisa dikembangkan lebih jauh, diimplementasikan di lapangan pendidikan itu agar punya dampak yang baik untuk kemajuan pendidikan. Harusnya begitu. Oke, jadi jangan lupa nanti setelah ini kamu melengkapi bab 1 itu tidak hanya latar belakang masalah, tapi kemudian juga rumusan masalah. Nah, saya biasanya meminta agar pertanyaan penelitian itu dibuat lebih lengkap. Intinya memang ini, tetapi pertanyaan penelitian yang lain itu sebetulnya sangat sederhana, tetapi penting juga. Misalkan kita tambahkan di sini pertanyaannya kita tambahkan. Kalau ini kan menanyakan hubungan antara X dan Y. Jadi menanyakan poin yang ini ya, hubungan X dengan Y. Kita bisa menambahkan pertanyaan untuk menanyakan X-nya. Bagaimana kecerdasan spiritual siswa MA Ainul Yakin berangkal Oke. Menanyakan X saja. Yang kedua, bagaimana sikap sosial siswa MA Ainul Yakin berangkal. Menanyakan Y-nya saja. Jadi kita kemudian mendapatkan 3 rumusan masalah, 3 pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan intinya memang poin 3, tetapi kemudian kita butuh data-data yang memperjelas bagaimana X dan bagaimana Y-nya, sehingga itu kita lengkapi rumusan masalahnya menjadi 3. Yang pertama menanyakan X saja, yang kedua menanyakan Y saja, terus yang ketiga menanyakan X, Y. Nah, begitu. Nah, perlu saya jelaskan, ketika kamu menyajikan rumusan masalah, antarkan. Maksudnya antarkan gitu. Jangan langsung dikasih ujuk-ujuk
rumusan masalah, tapi berikan kata yang kalimat-kalimat yang mengantarkan. Misalkan begini ya, umum ini tapi kamu jangan ikuti yang mainstream ya. Ya, jadi kamu boleh membuat model yang anti mainstream. Yang mainstream itu begini, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1, 2, 3. Nah, jadi kalimat yang mengantarkan itu kita siapkan, kita berikan. Jadi ibaratnya itu kalau buat rumah itu ada terasnya, enggak ya, enggak ada teras langsung ujuk-ujuk pintu gitu. Nah itu kurang elok. Jadi nanti jangan lupa ketika menyajikan rumusan masalah atau semua paparan yang lainnya, jangan lupa ada kalimat pengantarnya. Walaupun intinya ya langsung 1, 2, 3 aja. Berikutnya, ketika kita sudah menetapkan rumusan masalah, maka kita juga sangat mudah menentukan tujuan penelitian. Maka di bab 1 itu kita kemudian juga menyajikan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jadi jangan menyimpang. Oke, jangan menyimpang ya. Kalau pertanyaannya ada 3, tujuan penelitiannya jangan 4, jangan 2. Sesuaikan. Nah, yang pertama misalnya di sini bagaimana kecerdasan spiritual siswa MA, maka tujuan penelitiannya apa? Ya, misalnya untuk mengetahui kecerdasan spiritual siswa MA dan seterusnya. Kalau kamu merasa kata-kata mengetahui itu kok sederhana banget, itu kamu boleh ganti untuk mendeskripsikan. Tujuan penelitian yang kedua apa? Untuk mendeskripsikan sikap sosial siswa MA yang yakin radikal. Nah, yang ketiga, karena penelitian ini bertujuan untuk membuktikan teori yang ditanyakan di poin 3 ini, ya bisa biasanya untuk membuktikan hubungan, hubungan antara kecerdasan spiritual dengan sikap sosial siswa MA radikal. Jadi tujuan penelitian itu dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Seakan-akan itu merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Kami itu tujuan penelitiannya apa sih? Nah, ya untuk mengetahui nanti kecerdasan spiritual siswanya itu tinggi, sedang atau rendah. Yang kedua juga untuk mendeskripsikan nanti itu sikap sosial siswa itu dapat dideskripsikan. Oh, ternyata tinggi, sedang, rendah. Terus kemudian nanti terakhir membuktikan ada atau tidak hubungan antara dua variabel itu. Nah, itulah penyajian tujuan penelitian yang dituangkan di bab 1 pendahuluan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ketika menyajikan tujuan penelitian hendaknya diberikan kalimat pengantar. Nah, begitu. Redaksinya boleh kamu sesuaikan, tapi sebisa mungkin ya memiliki redaksi yang menarik gitu dan anti mainstream misalnya gitu. Kamu boleh ngecek di beberapa bab 1 proposal penelitian atau bab 1 skripsi di internet, itu banyak
Nah, kamu bisa pilih redaksi yang mungkin gabungan di antara beberapa itu. Oke, paham ya? Bab 1 A, B, C. Nah, terakhir nanti kamu cantumkan hipotesis saja. Jadi hipotesis itu taruh di poin D, nanti di sini kamu jelaskan hipotesis penelitian kamu itu. Hipotesis itu kamu sampaikan ada dua, HA dan HO. Hipotesis HA-nya begini, hipotesis HO-nya begini, tetapi peneliti akan menetapkan bahwasanya yang akan diuji dalam penelitian ini adalah HA, yaitu terdapat atau ada hubungan antara X. Gitu ya? Ya. Jadi demikian untuk paparan hari ini.